kepada Ustaz Mukhtar MTD MTDI. Kami ucapkan kami atas nama takmir, mudah-mudahan apa yang beliau sebentar lagi akan sampaikan tidak dapat lima pada pemangku wilayah ini kita harus izin dulu terlebih dahulu dalam latihan ini. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita semua yang insyaallah nanti ini adalah ilmu yang. Terus selanjutnya dua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta ilmu ini setahun sekali gunanya, tapi penting banget ketika semakin saya dalami ilmu sembelihan ini, ternyata ilmu itu luar biasa berkembang. Jenengan ketika mempelajari ilmu sembelihan ini nggak nanggung-nanggung, insya Allah nggak cuma motong di sini, tapi juga nanti di langgar musola sebelah. Itu sekarang ini semakin permintaannya semakin banyak. Makanya kalau ada masjid sampai nggak kebagian, akhirnya di hari kedua selatan sana. Nah, ini kan posisinya sapi itu sudah kepalanya menunduk kan, sudah kepala menunduk. Terus, iya ini jenis simental. Terus kita jerat tadi itu ya, kita jerat kaki mana? Kaki kiri belakang. Sudah terjerat begini, slap. Enggak, karena pas posisinya wis dingin kakinya, enggak jejer. Nah begini, diamkan dulu. Kan ini tadi sudah dikluk. Kita ambil tali yang ketiga. Ini adalah tali untuk perut atau lempeng kalau bahasanya. Kalau perut untuk manusia, lempeng untuk sapi. Sama posisi bentuk talinya, satu jendol, satu lurus. Nah ini dilempar. Melempar juga itu ada ilmunya Pak. Melempar tali. Tapi kalau di dulat saya selunglungan di kancane gitu. Dilungno kancane gini. Ini oh ya sebelumnya teori yang saya praktekkan ini mengadopsi dari ilmu yang ada di RPH Kota Malang. Adapun merobohkan sapi itu banyak sekali teknik dan teorinya. Jadi terserah jenengan mau pakai yang mana. Yang terpenting adalah aman dan nyaman. Aman buat kita, nyaman buat sapinya, nggak sampai jatuh sampai sakit terus atau sapinya sampai ngamuk gitu ya, sampai nendang-nendang, nggak sampai seperti itu. Jadi terserah. Kalau yang tadi video itu yang kelihatan dua itu teknik rope squeeze atau bari yang bawahnya itu. Bari atau rope squeeze itu bisa dengan dililit terus ditarik ke belakang. Kadang pakai tali satu ada tali atau tali dua. Nah ini yang metode RPH. Metode ini sebenarnya malah lebih simpel, lebih mudah diingat-ingat, terus bisa langsung jadi gitu loh Pak. Insya Allah nggak bahaya. Ini dulu sampai selesai saya contohkan. Nanti kalau di Idul Adha ya di Lumno, terus nanti ada temennya di situ melempar ke bawah. Nah, karena sapinya gede takut dikekno Pak. Kalau takut, makanya dengan ujung sepatu yang seperti itu kan gini aman. Kalau nggak takut ya bisa diambil, insya Allah aman. Nah tadi itu di sini kan kaki sudah terjerat itu kan ada ringnya. Jadi ring satu yang dimoncong, ring dua itu di bagian kaki dan itu didekatkan dengan kaki. Selanjutnya setelah begini kita memasukkan ke lubangnya. Terus diusahakan setelah masuk, berarti ini kan tuasnya ya, pusat titik tumpul tumpulnya ya. Nah ini harus di paling bawah, ditarik
dibawahkan sampai ke bawah, diusahakan sampai ke bawah persis. Terus posisi yang di bawah itu di depan testis, di belakang titiknya sapi, di depan testis. Nah, terus posisi yang di atas itu di depan tulang, ada tulang, 2 tulang di sini. Terus di depannya itu ada gembu-gembunya. Nah, di tempat gembu itulah posisi tali ini berada. Bawah sudah pas, depan atau atas sudah pas, tinggal ditarik. Tarik seret-seret, biasanya satu orang aja sudah lama gelubuk tuh pulan dia robohnya. Tarik ini. Dan nah, kenapa dia bisa roboh ke sini? Biasanya kalau tarikannya kurang kuat dan sapinya itu sehat, maka dia masih bisa bangkit, mancal-mancal gitu kan, berontak. Tapi karena ini sudah masuk ring dan di ringnya tadi bentuknya letter L ya Mbak ya, 1 di sana, 2 di sini, 3 di sini. Jaraknya berapa? Dari sini ke sini 4 sampai 4,5 atau 5 meter. Dibikinnya 5 meter karena jaganya oleh sapi 1 ton up umpamanya. Ring 2 dengan ring 3 sama jaraknya. Itu ring, di sini ring juga. Ring. Terus posisinya sama seperti yang saya contohkan tadi. Ini nggak cuma 1 tapi 2 kali dililitkan di ring berapa ini, nomor 3. 2-nya di sana, ini nomor 3. Itu lilitannya 2 gini. Biasanya ditarik area akeh gitu. Tapi ketika sapi berontak kakinya berubah, ini masih kalah Pak. Padahal ada ring 2 dan ring 3. Harusnya di sini sudah nggak terlalu banyak tenaga. Tapi kalau sapinya giras, ini masih kaki berontak masih ketarik gitu. Walaupun sudah diikat 2. Nah, kalau tim punya sepatu boot itu sebenarnya diinjek di ringnya tali itu sudah nggak akan jalan. Padahal diinjek santai gini. Itu kelebihan selanjutnya tentang sepatu tadi. Makanya yang tahun kemarin saya nggak ambil resiko, mau ditarik arek-arek tak kunci di sini, sudah saya ikat kunci. Di situ sudah mepet dengan ring kaki yang belakang, maka saya kunci gini. Saya kunci biar nggak berontak. Nah di sini juga tadi sudah sapinya sudah roboh. Ini bisa dikunci, juga bisa dibantu orang. Biasanya orang-orang kan sombong ngeliatin, buaya sombong. Kadang nggak ngerti resiko nih. Ngasih tangi harus sekali jadi ya, harus sekali jadi. Ketika sapi itu roboh nggak langsung jadi, ini nanti penanganannya 2 kali lipat sorone. Karena sapi kondisi stres, sudah tersakiti, sudah jatuh. Makanya harus sekali jadi eksekusi. Ini bisa dikunci juga sebenarnya di sini. Makanya kalau rame-rame ya nggak apa-apa. Modal langsung ini bareng Pak. Makanya saya bikin ini tidak panjang supaya cukup 2 orang saja. Kalau 2 orang kan mesti kan mikir-mikir katanya wangi. Tapi lek dawa 7 meter. Nanti area-area malah narik-narik malah ngriwuhi kan. Wis gak usah ditarik tetap digoceli ya. Ini dikunci aja supaya aman. Kunci. Dalam kondisi sudah terikat kencang, ini dikunci maka aman. Enggak resiko ketika sapi berontak. Oke. Sudah terkunci dan ini kunci utama sapi itu rebah dengan lemas di sini. Makanya kalau di sini ada lempengnya itu, kalau orang nggak bawa tali gagal. Biasanya ini tek ini dikuceli. Itu sudah lemes dia, bagian lempeng ini. Tek kuceli ini lemes. Sembari proses pengikatan selesai, ini tetap dikuceli lemes. Buntut juga demikian. Saat ekornya ini dipotong, disembelih, ini ekor itu akan, atau waktu proses dia gelisah itu ekornya akan terus mobat-mabit dan dia akan menandakan sapi ini stres gitu loh. Jadi supaya nggak mobat-mabit nggawa najis itu man, ya walaupun kita akan kena najis juga. Ini diambil, diikatkan di sini. Ekornya, ujungnya masukkan di sini, set, akan terkunci. Oke, jadi ekornya dikunci.
Selanjutnya, ini step by stepnya harus dengan ingat-ingat betul. Kita nggak terlalu banyak tekanan atau beban tadi. Ini ring di sini ya, ring 2. Dari ring 3 kita ambil, terus perhatikan pengikatannya. Misalkan gini, posisinya roboh begini, terus sapi itu kaki yang bagian sini belalai tertindih oleh badannya. Wong kan gini Pak, karena sapi posisi ini kakinya itu dari agak sembunyi gitu, nggak masalah. Yang terpenting ini dulu. Ingat-ingat di sini ada ring 2 ya, ring 1, ring 2, ring 3. Ini perhatikan ketika mengikat. Kita pakai sepatu boot, jadi itu aman. Kalau misalkan posisi kaki ini 4-4 kan ke sini ke arah kita, terus takut kita, wah, gue nendang nggak? Dipastikan dulu. Biasanya nendang enggaknya itu dari perut tadi itu. Kalau perutnya nipis, nggak semaput, nggak kencang. Ini anggaplah ini kencang betul ya. Di sini kencang, terus tapi sudah nggak gerak. Tapi kita antisipasi dengan cara diotik dicek dengan sepatu boot tadi. Kalau sudah nggak ada reaksi berarti aman. Aman pun kita tetap melangkah di sini. Posisinya kita kuda-kuda biasa gini, tangan begini, kita ambil kakinya dari atas, tali itu dari atas kita kaitkan ke bawah. Sampai sini masih bisa dipahami Pak Nggih? Set turun, terus disatukan. Oke. Selanjutnya diambil semuanya. Jadi pertama saya ulangi lagi. Gini, ambil kaki, talinya di atas posisinya, tarik set, disatukan. Nah, cara menyatukannya pakai sepatu Pak. Gini, set, pakai sepatu. Ini juga kita imbang, nggak bakal jatuh. Lalu set, terus diambil semuanya dari bawah. Set, ya. Semuanya dari bawah. Terus dikunci set. Nah ini sudah kunci Pak. Ini sudah kunci, sudah bakal. Nah, sudah terkunci. Yang depan ini kaki yang mana dulu yang kita ambil? Atas apa bawah? Bawah. Atas apa bawah? Bawah. Bawah ya kita ambil. Ya. Bawah depan. Kaki yang bawah kita ambil, yang atas yang nyeletak awake dhewe Pak. Wah, keliru Rek. Kaki atas dulu Pak yang diambil. Karena bawah sudah tertindih badannya, aman aja. Masih sama contohnya, diambil, pegangnya begini, posisi objek itu ada di bawah tali. Tali tetap di atas, dililitkan begini. Nah, begini. Karena posturnya gede sapi itu, jenengan nariknya nggak mampu kalau narik begini. Maka pakai kaki lagi, pakai sepatu. Itu kadang sampai 2 kali. Posisinya gini, tarik lagi. Usahakan kaki depan 1 dan 2 itu benar-benar mepet ke belakang. Meskipun nggak bisa nyatu karena perutnya gendut. Tapi setidak-tidaknya ketika ditarik dia benar-benar maksimal. Gini ya. Ini bisa langsung kita ngambil kaki yang bawah, tapi alangkah baiknya karena di Idul Adha kita kunci Pak. Kaki yang atas dikunci dengan cara seperti ini tadi. Objek ada di bawah, kita ambil, talinya dililitkan begini. Ini kunci. Ya. Terus baru ngambil kaki yang bawah tadi yang ketindih badan sapi. Masih sama, objek ada di bawah tali begini, karena susah. Ini yang paling berat dan akan menguras tenaga, terutama boyok dan bokong. Nangani satu sapi itu menggah-menggah tenan Pak. Set gini kewalik. Nah pas posisi begini biasanya ada reaksi, dia akan merubah posisi gitu, gitu kan, kewalik lagi. Set sampai benar-benar mendekat dengan
kaki yang atas. Nah, seperti ini bisa dikunci lagi, masih sama kuncinya begini, atau langsung. Ini bisa atau langsung. Ini sudah dikunci, jadi double meneh, ini aman. Seperti ini. Terus dikunci ke sini. 1, kunci lagi 2. Sampai di sini bisa dibayangkan, ya. Ini sudah terjerat. Ini nggak bisa berontak dia, tidur di sini nanti sahur. Iya, masuk. Benar, ya? Nah, setelah seperti ini, apa yang dilakukan oleh eksekutor? Eksekutor membenarkan kepala, bagian kepala. Tadi itu kan dia hanya sedekat mungkin, terus ujungnya kan masih dipegang erat dong. Sedekat mungkin tadi supaya nggak terlintas kan, dia duibluk gitu. Nah, ujungnya masih dipegang anak-anak. Itu diusahakan ujungnya bagaimana supaya kepala itu benar-benar dongak. Kalau ada lubang. Nah, karena posisinya dongak dan miring, ini ada lubang, ini posisinya miring. Bisa 2 cara, dengan cara tarik murni atau dorik, bisa. Ada lubang. Kadang-kadang orang Jakartaan atau Jawa Tengah ada sebagian. Dulu apa aku bisa kan gitu. Tenang, ngomong burung rapi gak mesti goleki. Sakine pupulukan. Biasanya ada lubang, boloknya besar, itu orang tua-tua megangnya gini, Mbak. Terus dibelah gini. Kurang. Tenaganya kurang kalau gini. Kan miring, tadi miring. Meremangan nih. Posisinya gini. Ini kurang kuat sehingga yang terjadi apa? Gaya gergaji. Itu yang kadang-kadang sangat disayangkan. Padahal ketika sama-sama posisi miring ada lubangnya, hanya dengan merubah posisi tangan, cara menggenggam dan kuda-kuda yang baik, maka akan dapat sekali dorong itu bisa. Atau disempurnakan setelah turun ditarik. Meskipun panjang 30 atau 35, karena di bawah ada lubangnya, maka dipastikan aman, tidak membentur tulang. Bagaimana? Tidak diusapkan ya, nggak lagi. Oke. Sudah langsung tidak diusapkan. Bawa seperti ini, ambil di kran, cuci bersih, lap kering, terus disarungkan kembali. Seperti itu. Sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dari Mas? Cukup? Ganti cepet sih, Pak. Oh iya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ketika menggunakan gaya dorik itu enak. Saat turun kuda-kuda pas. Ini ada yang narik gelambirnya ini. Narik gelambir, ada yang narik orang narik kepala tadi itu. Terus di sini ada yang narik gelambir, ini kepala, otomatis itu bunga. Terus kuda-kuda. Fungsinya kuda-kuda kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan, itu kita itu enak. Terus turun dari, kalau dorik itu ujungnya dulu. Kalau tarik murni itu dari pangkal, tarik murni. Nah, metode sembelihan, cara menyembelihnya, caranya itu banyak. Pertama, orang awam megang begini gaya gergaji, itu nggak masuk sebenarnya, nggak masuk dalam kriteria cara menyembelih. Pegang begini, tarik murni, 1. Masih megang yang sama, dorik, dorong, tarik. Masih pegang yang sama, dorong saja, itu tuntas.
bisa tuntas sekali dorong. Terus model megangnya begini tapi ada jari telunjuk di sini, fly hand namanya. Dari pangkal, gesekkan, masih seperti ini. Dari ujung gesek ke bawah, tarik ke atas. Yang gini tadi nggak masuk, bukan kategorinya, itu masih kurang tepat. Jadi proses keseluruhan tadi, mulai nuntun roboh sampai seperti ini, sampai jret diangkat, berapa menit? 15, kurang dari 15. Ada yang 5 menit. Dari berdiri roboh disembelih itu 5 menit ada, 7 menit, 10 menit ada. Pokoknya jangan lebih dari 15 menit. Kalau kelamaan menyiksa dan sapi akan stres. Kedua, proses menyembelihnya berapa detik? Maksimal 5 detik. Ada yang 2 detik, 3 detik, 1 detik itu. Berapa kali gesekan? Maksimal 3. Terus yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan jenengan begini, nggak apa-apa, asal jangan gaya gesek. Aku kayak gini harus kayak dia. Dikongkon ngerubah gak gelem. Ini lho Pak D. Oh enak so. Temenku biar iso ngene. Aduh. Padahal kayak gini, otomatis dia kuda-kudanya nggak dapat. Apalagi ada lubang. Genun saya bukan menyebar aib. Beberapa waktu lalu, waktu pandemi, ada seorang kiai yang gendut, wis di tempatnya nggak pakai pena, koral kayak buahan. Beliau begini, senggo celi kesuwen, pas berdiri kena ininya, jelungup akhirnya beliau sarungan. Posisi menyembelih seperti ini, pasti dia akan butuh begini ya, untuk kenyamanan bahunya, sehingganya kurang kekuatannya. Kalau misalkan begini, tahu caranya, ya gak masalah. Yang penting itu tadi patokannya, jangan lebih dari 5 detik dan 3 kali gesekan. Allahu Akbar. Tapi nggak langsung dari atas Pak ya. Jadi pelan-pelan dulu. Yang narik gini ada, yang narik gini ada, pelan-pelan dulu, dekatkan. Terus ketua takmir atau pengurus membacakan nama-nama itu sembari pas proses. Pas proses tadi, kowe mulai selesai mengikat kaki, disebutkan nama-namanya. Biar nggak kelamaan. Baru nanti eksekutornya tinggal datang, tinggal membacakan doa penyembelih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat, pasang. Hanya saya, Gini. kalau sebenarnya lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai baru ingat. Nggak masalah. Selain lupa, selesai nggak masalah. Sama sebenarnya kayak kita sholat itu, usoli ambil nggak usoli kan tetap jadi kontroversi. Keras sampai enggak tetap jadi kontroversi. Sebenarnya nggak masalah itu. Yang masalah itu orang yang nggak sholat. Ketika sholat kita datang menuju ke tempat sholat itu kan niat loh, sudah niat itu mau sholat maghrib itu sudah niat, nggak harus nawa itu kan lafaznya. Kan ini sudah disembelih, darah ngalir. Ya. Lah untuk prosesi waktu tuntasnya habis, tuntasnya darah pemindahan, itu yang penting. Itu yang pertanyaan yang bagus sekali. Iya, tuntasnya Mustafa. pengaruh katanya. Ini sudah mati Mas. Ini Pak Ustaz. Mati digede. Nah itu kalau sempurna. Nah setelah tadi kita cuci, ini langsung dilepas Pak. Setelah dicuci bilahnya masukkan ke pinggang kita, ini dilepas, dikendorkan supaya gitu, nafasnya sapi ngos-ngosan supaya itu memompa jantung dengan sempurna, keluarnya sempurna, gerwojok. Nanti dobrah sekali itu sekitar 5 menit, gerwojok darah sekali. Ditunggu saja. Biasanya nanti ada lunglai lemas, entah itu ekornya atau tangan, kaki-kakinya itu lemas. Jangan ngambil pisau seset
biasanya jagal mokong ini. Masuk kiai tak puisi sama saya. Tenggalek ini. Waduh, terlalu arogan sok-sokan. Alhamdulillahnya beliau bijaksana, masih mau menerima ilmu. Ini yang saya salut. Kadang-kadang kan orang kalah tua, kalah pengalaman bilangnya. Wah, aku puluhan tahun mek tahun tok. Ben tahun motong siji. Awak-awak ini tiap DRP ya motong 10-20 tiap malam. Bukan seperti itu. Siapapun yang mengingatkan kita harus kita terima ketika itu betul. Ketika itu benar. Jangan kita itu sok-sok karena sudah tua, karena menang pengalaman, jangan. Diingatkan orang yang muda, ketika mengingatkannya baik, kenapa kita tidak menerimanya kan gitu. Kadang itu di video, ada videonya kan, video Islam melawur kan gitu kan. Bil, dicucuk Pak. Dan itu memang ciri khasnya orang dulu. Itu nggak boleh. Itu salah apa? Jarno dhisik paling enggak mari motong ngopi rokokan nak wis. Ini habis itu sudah. Di otak kabeh seset mari, sudah habis semuanya. Itu sudah nggak ada. Kadang-kadang dia itu ngejar waktu supaya bisa cepat ke sana. Ini idolat hanya jagal soalnya. Riyoyoni jagal, Riyoyoni jagal. Jadi mari di kono gitu. Pengen yang cepet-cepet, akhirnya baru setelah dipotong dicuk. Lek ngejut berarti si anak nyawane untuk di sini. Kadang enggak, saking banyaknya langsung mari dipotong langsung. Itu juga enggak boleh. Salah ada sapi yang masih hidup melihat, terus mari dipotong itu di sini dibelai Pak sampai dada. Dibelai ini. Itu enggak boleh. Berarti dia melakukan pemotongan tulang itu nggak boleh. Biarkan tuntas semuanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Gus masih. Kadang-kadang itu sang tadi disebutkan eksekutor ya. Kan ada tangan kirinya megang di bagian gambir. itu. Nah, itu kira-kira sebaiknya jaraknya apa mau dipotong dengan Siap, betul. itu baiknya bagaimana? Berapa jarak tempat pemotongan? Nah itu teorinya 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. 3 untuk sapi, 2 untuk kambing, 1 untuk unggas. Gitu. Itu hanya kira-kira. Jadi misalkan kok 5 boleh. Dari mana? Dari jakun. Ini jakun. Di bawah jakun, bukan di atas jakun. Di bawah jakun. Jadi misalkan dilihat gini ada jakunnya, itu di bawahnya sekitar 4 sampai 5 jari kita. Makanya dipegang itu untuk perkiraan. Kalau kenceng banget nggak usah dipegang. Pengen gaya dorik dengan 2 tangan misalkan, langsung gini 2 tangan, bisa, gak masalah. Karena sudah kebiasaan tahu kira-kiranya. Seperti yang dikoreksi Pak Abang Muji itu di MTS, sapi hitam kelam, gak kelihatan jakunnya, ditarik kencang, udah malah sama jagalnya dicuci lereng golek banyu, dicuci dengan air paling dikira-kira sebelum tahu saya mungkin gimana nggak tahu. Pokoknya kurangnya gitu sudah saya potong. Waktu dikoreksi alhamdulillah pas di bawah jakun. Kalau kambing ya kira-kiranya ya 2 sampai 3 jari untuk tempat pemotongan. Untuk unggas 1 jari. Setelah selesai semua barulah dibuka ikatannya. Unggas. Nah, unggas itu mulai cancang.